warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memasuki pelajaran pada materi pagi hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hatijah, Masratul Jenam, Surfania, Sulaiman, Nurul, Komariam, Quratul Ayun, Mufaisal, Suledden, Muhi. Alhamdulillah masuk semua pada pagi hari ini. Silakan dibuka buku paket PPKN-nya, buku LKS dan peralatan tulis lainnya silakan disiapkan. Ibu sedikit menyinggung pada materi kali ini. Kalian tahu Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia? Tahu tidak? Siapa yang di sini tahu pengertian dari Persatuan dan Kesatuan? Kalau ada yang tahu silakan jawab. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menjawab? Hatijah? Ya? Benar sekali. Terus? Ya, terus Hatijah? Benar banget. Persatuan dan kesatuan merupakan faktor yang penting yang harus dimiliki setiap negara. Dan juga persatuan dan kesatuan itu adalah berperan penting dalam negara sehingga negara tersebut tidak gampang diinjak oleh negara lain. Begitu. Benar jawabannya Mbak Hatijah. Terima kasih Mbak Hatijah sudah menjawab. Nah, apapun yang dilakukan seseorang adalah hal yang bermanfaat. Makanya kita itu harus banyak bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Harus bisa membantu orang lain, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pada materi, Ibu akan sedikit membaca tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Siswa bersikap produktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siswa juga dapat memahami kehidupan bernegara dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, nanti kalau ibu memasuki pada materi, kalian tolong difahami dan dimengerti, karena nanti setelah ibu menyampaikan materi pada tabel di sini, nanti kalian akan diskusikan kepada teman. Ibu akan memberikan kelompok kepada kalian nanti. Oke? Selanjutnya ibu akan memasuki pada materi. Nah, di sini judul pada materi pada pertemuan kali ini yakni faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, perilaku yang menunjukkan sikap penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada faktor pendorong, faktor penghambat, lalu berperilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor pendorong itu sendiri memiliki 4 poin, yakni Pancasila. Siapa yang nggak tahu Pancasila di sini? Tahu semua kan? Oke, Pancasila. Pancasila yakni merupakan pandangan hidup bangsa, persatuan bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa. 2. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ialah perjanjian kepada unsur-unsur utama perjuangan bangsa melawan penjajahan dulu
untuk mencapai kemerdekaan negara Republik Indonesia, kita harus memiliki sumpah kepada diri kita sendiri agar kita bisa punya motivasi seperti itu. Lalu Bhinneka Tunggal Ika yakni semboyan dari negara Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit pun, kita itu sama satu setanah air Bhinneka Tunggal Ika. Kalian dari ujung Merauke sampai ujung Sabang, kalian itu tetap sama-sama Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut poin keempat, semangat kebersamaan. Apa itu semangat kebersamaan? Semangat kebersamaan ialah semangat kebersamaan seperti bergotong royong, bersolidaritas terhadap masyarakat, serta toleransi sesama umat beragama. Kita itu harus menghargai umat non-Islam, dan non-Islam juga akan menghormati kita sebagai umat yang bukan pengikut agamanya, seperti itu. Kita lanjut kepada faktor penghambat, yakni ada 3 poin. Keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. 3. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak menyamaratakan pembangunan. Poin pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman apabila tidak diiringi dengan sikap yang saling menghargai, menghormati, serta bertoleransi, maka akan terjadi karakteristik khas masyarakat Indonesia. Jadi kita itu harus banyak-banyak menghargai orang, gitu. 2. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Karena geografi negara Indonesia kita ini terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan yang sangat banyak. Ada yang tahu Indonesia memiliki berapa pulau? Banyak sekali. Sehingga daerah yang jauh itu takutnya dikhawatirkan memisah dari NKRI. Saking banyaknya pulau, seperti pada beritanya Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dia ingin memisahkan diri melihat Timur-Timur udah sukses, dia ingin memisahkan diri untuk dimerdekakan oleh negara lain. Kalian apa mau seperti itu? Kalian apa mau dijajah lagi seperti dulu? Tidak mau kan? Makanya kalian harus mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Lanjut. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yakni ada 2. 1. Kehidupan di lingkungan keluarga. 2. Kehidupan di lingkungan sekolah. Kalau kehidupan di lingkungan keluarga seperti apa? 1. Kita harus menghormati orang tua. 2. Kita harus menghargai yang lebih tua, menghargai pendapatnya. Dan 1 lagi, jangan sampai mencemarkan nama baik orang tua dan keluarga besar. Oke? Bisa dipahami semuanya? Anak remaja, jangan rusak pergaulan karena lingkungan. Kehidupan di lingkungan sekolah. Kalian pasti tahu. Kehidupan lingkungan sekolah apa? Kita harus mengikuti peraturan sekolah. Kita harus mengerjakan PR. Dan kita harus taat kepada gurunya. Itu yang lebih penting. Kita harus patuhi. Dan kita harus menghormati kepada gurunya. Betul apa betul? Ya. Selebihnya hanya itu yang Ibu sampaikan kepada kalian semua. Nanti kurangnya kalian yang akan mencari materi yang Ibu sampaikan ini. Poin-poin itu masih banyak. Materinya masih banyak. Lalu kalian yang akan mencari informasi tentang materi yang telah Ibu sampaikan dan diskusikan kepada teman kelompoknya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan tanyakan kepada Ibu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan lanjut untuk membagikan kelompok. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke.
tidak ada yang bertanya, Ibu akan anggap semua ini paham. Ibu akan lanjutkan pada pembagian kelompok. Oke, kelompok pertama yaitu Hatijah, Nusratul Jannah, Sulaiman, Sulfannya ada kelompok 2, Nurul dan Qurratul Ayun kelompok 3, Sulahuddin dan Faisal Muhi itu kelompok 4. Karena kurang satu, dia menjadi satu kelompok 3 orang. Oke. Silakan duduk pada kelompoknya masing-masing, lalu kalian cari informasi tentang materi pada pertemuan kali ini di internet, di jurnal, di buku paket atau di EKS-nya. Silakan buka buku paketnya. Jangan mencari yang lain, mencari materi, oke? Dipahami? Siap? Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian mencari dan diskusikan kepada teman-temannya. Lalu nanti kalian presentasikan ke depan. Dan bagi yang belum presentasi, itu silakan tulis pertanyaan lalu diajukan pertanyaan kepada teman yang presentasi. Ibu akan memberikan waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya selesai. Kelompok pertama maju ke depan untuk presentasi. Ibu akan menilai dari sini. Ini bukan hanya kelompok ya, tapi ibu akan menilai secara individu. Di mana teman kalian yang aktif, mana yang tidak. Oke? Ibu akan menilai. Silakan dimulai presentasinya kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Presentasinya bagus, tapi teman satunya kurang kompak untuk menjawab pertanyaan dari teman di bangku. Kelompok 2 maju, silakan presentasikan. Oke. Oke, bagus. Walaupun kurang jawabannya, tapi setidaknya kalian bisa menjawab. Jangan takut salah. Oke. Kelompok 3 maju. Terima kasih kelompok 3 sudah maju. Kelompok 3 bagus sekali. Kelompok 4. Oke. Kelompok 4 sudah, dan semuanya sudah selesai pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu sudah menyampaikan, sudah memberikan tugas, dan kalian juga sudah maju satu persatu menyampaikan materi presentasi kalian. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Menyampaikan kesimpulan tentang materi pada hari ini, yaitu persatuan dan kesatuan merupakan faktor penting yang harus dimiliki setiap negara. Karena kesatuan juga berperan penting dalam meningkatkan harga diri seorang negara. Karena itu setiap negara harus memiliki peran penting sehingga tidak diinjak-injak oleh negara lain. Persatuan dan kesatuan juga berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Nah, jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan bersatu berbagai bangsa dengan yang lain memiliki perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan relasi. Itulah mengapa penting memiliki persatuan dan kesatuan, karena di antara masyarakat damai keutuhan bangsa dan negara tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akan terpecah belah. Seperti itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tugas, Ibu akan menyampaikan tugas nanti di WA Group, akan memberikan tugas PR untuk dikumpulkan pada minggu depan. Itu tugasnya hanya merangkum. Nanti sebelum Ibu masuk ke kelas, tugasnya bukunya harus ada di meja Ibu ya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Nah, setelah ini kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan di WA Group. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan terima kasih pada kalian sudah memahami dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jalan,